Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan
Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti seorang ayah yang memberikan pengertian kepada anaknya yang kecil tentang apa yang terjadi, dia akan menjelaskan dengan bahasa anak-anak supaya anaknya mengerti. Dan ketika anaknya bertumbuh semakin besar, bukan lagi anak-anak tetapi mulai memasuki remaja, maka cara ayahnya ini mengajari anaknya pun berbeda. Mulai diajarkan bagaimana menganalisa suatu kejadian, memperhatikan akan respon orang-orang di sekitarnya, lalu membandingkan dengan prinsip kebenaran firman Tuhan yang sudah dia terima. Maka sang anak yang remaja ini diajari oleh ayahnya. Sang ayah ini akan mengajarkan langkah iman. Sang ayah akan mengajarkan bagaimana menghadapi segala sesuatu dengan manusia rohani, dengan manusia batinia. Maka sang anak yang bertumbuh remaja ini mulai mengenal dimensi yang baru tentang kehidupan dan tentang pribadi ayahnya. Ketika dia sudah bertambah besar, maka ayahnya mulai mengajarkannya kepada tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Ayahnya mulai mengajarkan tentang kepercayaan. Ayahnya mulai mengajarkan tentang integritas. Ayahnya mulai mengajarkan tentang mengandalkan Tuhan dan meminta hikmat Tuhan. Sang anak mulai belajar lebih lagi ketika tujuan hidupnya mulai tambah jelas karena ayahnya mengajari dia. Maka ketika anak ini bertumbuh semakin dewasa, dia mengerti siapa dirinya, apa tujuan hidupnya, bagaimana menjalani kehidupan berdasarkan iman yang diajarkan ayahnya berdasarkan firman Tuhan. Kira-kira seperti itulah yang dilakukan Tuhan Yesus mengajari akan murid-muridnya dalam waktu yang singkat 3,5 tahun. Dia mulai pelayanannya di umur 30 tahun dan dia disalibkan sekitar umur 33,5 tahun. Sungguh waktu yang sangat pendek untuk mengajari murid-muridnya siapakah dia. Tetapi tiap hari ketemu, menerima pengajaran bersama-sama selama sekian tahun itu, memberikan kesempatan yang besar kepada murid-muridnya untuk mengenal dia, mengenal hatinya, mengenal pola pikirnya, mengenal kehendaknya, mengenal akan responnya atas orang yang melawan dan tidak setuju dengan dia, mengenal respon Tuhan dan belas kasihan Tuhan atas umat yang membutuhkan akan pertolongan. Tuhan Yesus tahu bahwa dia punya waktu yang relatif pendek dibandingkan Tuhan Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus hanya mendampingi murid-muridnya 3,5 tahun. Kemudian setelah dia mati di atas kayu salib, menang atas maut dan dibangkitkan pada hari ketiga, maka Tuhan Roh Kudus yang melanjutkan karyanya dalam hidup murid-muridnya, dalam hidup orang percaya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup
dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sudah perhatikan. Walaupun Tuhan Yesus mengatakan, aku akan memberikan kamu penolong, yaitu roh kebenaran, yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Tetapi perhatikan, di dalam ayat 21 dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Artinya, kalau kita mendengar kebenaran, memegang akan perintah Tuhan, kemudian menuruti kebenaran, maka kita mengasihi kebenaran, mengasihi Tuhan Yesus. Dan ketika kita melakukan kebenaran itu, mengasihi Dia, maka kita ini akan dikasihi Bapa Surgawi, dan Tuhan Yesus akan mengasihi kita dan menyatakan diriku kepadanya. Maksudnya apa? Ketika Tuhan Roh Kudus itu mendampingi kita, menolong kita, memberikan pengajaran demi pengajaran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan Roh Kudus itu mengajari kita orang percaya untuk semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus dan pribadi Bapa. Dan ketika kita memegang perintahnya dan melakukan perintahnya yang adalah wujud kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan Yesus akan menyatakan diri kepada kita. Tuhan Yesus akan menunjukkan akan kepribadiannya dalam hidup kita. Jadi barang siapa ingin mengalami Tuhan dan mengenal Tuhan, tidak ada cara lain kecuali melakukan akan firman Tuhan. Kalau kita menanyakan firman Tuhan yang mana, sementara begitu banyak firman Tuhan sudah kita baca, maka dengarkanlah bisikan rohnya di dalam hatimu. Roh Kudus akan mengingatkan kebenaran yang sesuai dengan apa yang kita hadapi saat itu. Ingatlah ketika pada suatu waktu engkau merenungkan akan peristiwa yang sudah terjadi seminggu 2 minggu sebelumnya, yang membuat engkau gundah gulana, hatimu tidak tenang. Dan ketika engkau mengingat akan peristiwa itu, ada suara di dalam hatimu. Telepon dia, minta maaf kepadanya. Itu bahasa bebas yang dimunculkan Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ampunilah orang yang bersalah kepada kamu, seperti Tuhan mengampuni hidupmu. Maka itu adalah pesan Tuhan, perintah Tuhan pada waktu itu untuk engkau. Ada 2 pilihan dalam dirimu, menolak atau mentaatinya. Ketika engkau menolaknya, maka engkau tidak melakukannya, engkau tidak melakukan firman Tuhan. Tetapi ketika engkau mentaatinya, maka engkau cari HP-mu, engkau memaksa diri, engkau telepon dia, dan engkau minta maaf. Walaupun hatimu tidak menginginkannya, tetapi ketaatanmu kepada firman akan membawa kebebasan dan kemerdekaan. Karena waktunya tepat sesuai dengan perintah Tuhan, maka pengampunan yang engkau terima karena engkau minta maaf pada yang bersangkutan memberikan kelegaan besar, membuat engkau mengalami seperti apa orang yang meminta maaf dan seperti apa orang yang diberi pengampunan. Tiba-tiba kemudian engkau tahu bagaimana Tuhan mengampuni engkau orang berdosa. Keluar dalam hatimu ucapan syukur kepada Tuhan. Engkau mulai mengenal sisi Tuhan Yesus dalam pengampunan. Ketika pada suatu kali engkau menerima suatu impresi kesan hati untuk memberikan sesuatu, menolong akan orang lain, dan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan untuk mengulurkan tangan menolong orang lain. Ketika engkau menolaknya, engkau tidak akan mendapatkan dampak apa-apa. Tetapi ketika engkau mentaatinya, menyerahkan apa yang engkau punyai untuk menolong orang lain,
maka ekspresi ucapan terima kasih membuat engkau tahu bahwa itu adalah cara Tuhan untuk menjawab doa seseorang. Engkau bersyukur dipakai Tuhan untuk menjawab doa seseorang, tetapi engkau jauh lebih bersyukur engkau mengenal hati Tuhan yang penuh belas kasihan. Engkau mengenal hati Tuhan yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Mari kenali Tuhan, mari lakukan perintah Tuhan sehingga kita mengasihi Dia dan mulai melihat akan penyingkapan kepribadiannya dalam hidup kita. Mari melatih hati kita, melatih hati nurani kita, melatih roh kita untuk mendengarkan roh Tuhan yang di dalam kita, mendengarkan kebenaran yang dimunculkan dalam hati kita. Mari belajar mentaatinya, supaya kita semakin mengenal Tuhan dalam hidup kita. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita, maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.